Kita saksikan. Ya. Oh my god, gol Sergio Silva. Ini sangar, guys. Nah, lihat. Kalau misalnya dia kasih space, dia kerepotan tetap. Dan ini merupakan data tackle yang dimiliki oleh Sergio Silva. Lihat teman-teman, cukup mengkhawatirkan dan mengecewakan sebenarnya. Nah, di sini kita saksikan ternyata challenge yang dimiliki, duel fisik yang dimiliki oleh Sergio Silva kembali kalah dengan Bagas Adi, Irfanul Alam, bahkan sampai dengan Fikrian Akbar. Kaigan ulang coba-coba. Ya teman-teman, di video kali ini kita bakal membahas pemain baru Arema FC, yaitu Sergio Silva, yang baru saja beberapa menit yang lalu diresmikan oleh Arema FC ataupun diperkenalkan ya melalui Instagram resmi Arema FC. Seorang back yang sebelumnya bermain di Liga 2 Portugal. Kental sekali musim ini Arema FC merekrut pemain-pemain asal Liga 2 Portugal teman-teman, selain dari rekomendasi yang dilakukan oleh pelatih Arema FC, yaitu Eduardo Almeida. Nah, di belakang sana itu merupakan pertandingan full Sergio Silva ketika memperkuat Feirense teman-teman, menghadapi UD Oliveirense. Nah, pada pertandingan tersebut tim dari Sergio Silva, Feirense menang dengan skor 4-1. Itu pertandingan full. Jadi banyak banget yang mengomentari, "Bang, janganlah menganalisis dari cuplikan-cuplikan ataupun highlight pemain-pemain tersebut." Enggak, aku melakukan analisis, nonton full. Kemudian aku rangkum beberapa poin penting yang patut kita perhatikan dari seorang pemain belakang. Khususnya pada video ini kan kita membahas pemain belakang. Jadi clear ya. Kalau teman-teman bertanya tentang ada nggak video fullnya permainan Sergio Silva, ada, tapi kan nggak mungkin aku tampilkan video full di YouTube ini. Mungkin bisa 1 jam sampai 2 jam kita bahas. Jadi aku rangkum biar mempermudah sudut pandang teman-teman untuk melihat gaya permainan dari Sergio Silva. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke grafis taktikal. Ya, ini merupakan starting 11 Feirense, tim dari Sergio Silva ketika menghadapi UD Oliveirense. Nah, warna biru ini merupakan tim dari Sergio Silva, menang dengan skor 4-1. Kita harus memahami di mana posisi selain center back yang dimiliki oleh Sergio Silva. Nah, pada naturalnya Sergio Silva sering dimainkan sebagai center back, baik itu di center back sebelah kiri posisinya di sini teman-teman, ataupun berpindah posisi dengan Ramos. Sergio Silva berada di sini. Nah, jadi sering dia menempati dua posisi tersebut dengan menggunakan pola 4-4-2, 4-1-4-1 ataupun 4-3-3. Nah, namun ada salah satu hal yang harus teman-teman perhatikan. Apa itu? Sergio Silva ini memiliki kemampuan bermain sebagai defensive midfielder. Nah, di sini 4-4-2. Nah, ketika timnya bermain dengan 4-2-3-1, dia masuk sebagai salah satu double pivot. Ya, kita ambil contoh ya teman-temannya, Sergio Silva masuk ke dalam, Chris mundur ke belakang. Nah, dia berdampingan dengan Almeida. Ataupun sebaliknya bertukar posisi. Almeida di sini, Sergio Silva berada di sini dengan menggunakan pola 4-2-3-1. Nah, jadi posisinya teman-teman bukan hanya seorang back, tetapi bisa sebagai gelandang bertahan. Ini sama seperti apa yang disampaikan oleh Coach Eduardo Almeida ketika kita melakukan Zoom meeting pada beberapa waktu yang lalu. Lebih bagus dalam satu tim memiliki pemain yang bisa bermain di banyak posisi. Oke, kita masuk ke grafis selanjutnya. Dan ini merupakan map pergerakan dari Sergio Silva, teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman saksikan Sergio Silva bisa bermain di banyak posisi. Nah, di sini dia teman-teman, map dan pergerakan dari Sergio Silva. Berada di kiri oke, di kanan juga oke, di tengah juga oke, karena naturalnya dia juga bisa bermain di tengah. Dan sesekali bisa juga dimainkan di posisi gelandang sebelah kanan. Itu dilakukan oleh Sergio Silva bersama timnya sebelumnya di Portugal. Ini merupakan keuntungan dari Arema FC. Kita masuk ke grafis selanjutnya. Nah, dan ini merupakan posisi yang dimiliki oleh Sergio Silva, teman-teman. Di central defender otomatis memang dia bisa dan mampu bermain di menjadi seorang back. 96% tingkat akurasi, rata-rata dia bermain di area tersebut. Sedangkan defensive midfielder, gelandang bertahan teman-teman, sebesar 4% dia pernah bermain. Artinya seperti yang kita sampaikan tadi, Sergio Silva ini bukan pemain yang hanya mampu bermain di central defender, tetapi juga defensive midfielder. Kita berkaca dengan pemain asing Arema FC sebelumnya, teman-teman yang direkrut dari Thailand. Dia juga
seorang defensive midfielder, tetapi dia bisa bermain sebagai central defender. Ciri khas dari pemain-pemain ataupun rekrutan Eduardo, banyak posisi harus bisa dia tempati, teman-teman. Kita masuk ke lapangan. Kita masuk ke key defending. Nah, di sini Sergio Silva melakukan pergerakan-pergerakan interception, ball recovery untuk menyelamatkan pertahanan timnya. Itu yang dimaksud dengan key defending. Apa yang dilakukan oleh Sergio Silva ini untuk menghentikan serangan dari lawan. Nah, dari sini bisa teman-teman saksikan banyak sekali intercept yang dia lakukan. Di samping memang agak sedikit lambat ya beberapa momen dia untuk memutarkan badannya. Itu salah satu yang aku perhatikan dari beberapa video full yang aku saksikan, sedikit lambat. Nah, ini dia kita saksikan Sergio Silva. Oke. Nah, posisinya teman-teman saksikan di CB kanan, kadang di CB kiri. Nah, ini di CB kanan posisinya. Lihat. Oke. Dia gaya untuk man to man-nya bagus banget ya. Nah, body ball recovery interception. Dia man to man-nya bagus banget kalau dia melakukan penjagaan man to man. Tetapi kalau dia beri jarak kepada lawan itu bakalan kerepotan. Contoh pada ini. Nah, kalah deh kan? Kerepotan. Oke, nggak begitu apa ya? Kuat serangan lawan. Sergio lepas ya. Nah, ini kita perhatikan dari sisi data teman-teman, ball recovery. Salah satu yang kita lihat dari key defending yaitu ball recovery. Nah, ternyata ball recovery dari Sergio Silva tidak lebih baik daripada Bagas Adi Nugroho. Jadi kalau kita bicara dari sisi statistik, kalau teman-teman suka dari sisi data, Bagas Adi lebih baik daripada Sergio Silva untuk sisi ball recovery. Bahkan lebih baik Ikhfanul Alam. Fikrian Akbar paling buncit. Nah, di sini bisa kita lihat ya bagaimana Sergio Silva dari sisi ball recovery, dan dari permainan tadi juga beberapa kali miss dilakukan oleh Sergio Silva. Kita masuk ke grafis selanjutnya. Nah, dan ini merupakan ball interception. Kembali, ball interception yang dimiliki oleh Sergio Silva kalah dengan Bagas Adi yang rata-rata per match 6 kali. Sergio Silva 3.8. Ikhfanul Alam bahkan lebih unggul 5, sedangkan Fikrian Akbar 2. Udah bisa kan melihat gambaran bagaimana Sergio Silva ini. Kalau dari 2 key defending, ball interception, ball recovery, Bagas Adi lebih unggul. Kita masuk ke video selanjutnya. Nah, ini merupakan dari set piece ya. Serangan yang dilakukan oleh tim Sergio Silva, kemudian Sergio Silva melakukan overlap untuk melakukan heading. Kita saksikan. Ya. Oh my god, goal Sergio Silva. Ini sangar guys. Sangar gaya. Oke. Sergio Silva. Gila. Berarti dia memiliki apa ya? Keinginan untuk ada bola-bola mati, bola-bola udara, dia maju untuk melakukan overlap, kemudian dia melakukan heading, melakukan duel. Itu penting banget ya untuk seorang back. Sergio Silva, selamat datang di Arema FC. Oke, kita lihat pergerakannya guys. Cara dia keluar dari penjagaan orang tuh ya gila. Oke. Ini bukan berlebihan ya, tetapi patut kita apresiat. Ya, cara dia keluar dari penjagaan lawan. Kita lihat nomor 14. Oke. Gila nih. Tapi kita nggak boleh terperdaya dengan satu gol ini, tetapi bisa kita apresiat. Dia kalau ada bola mati maju dan kembali. Kalau ada bola-bola udara, dia maju ke depan. Oke. Kembali bola udara, dia maju ke depan lagi. Nah, ini sebenarnya harus bisa dimanfaatkan oleh Arema ya. Kelihatan tim yang dimiliki oleh Sergio Silva sebelumnya memiliki pemain yang jago lemparan jauh, throw in-nya. Ini bahaya juga nih dengan permainan cepat di Liga 1. Dia sering maju overlap, timbul lubang bagi Arema.
Kembali throw in. Ini cukup menarik ya, apakah dilakukan oleh Arema FC nanti ya untuk memanfaatkan sosok Sergio Silva. Lagi maju Sergio Silva. Beberapa kali gagal juga ya. Ini merupakan data expected goal. Kita bandingkan dengan pemain-pemain belakang Arema FC, Bagas Adi, Ikhfanul Alam, Fikrian Akbar. Expected goal ini kemampuan pemain untuk menghasilkan peluang. Ternyata Sergio Silva lebih unggul daripada Bagas Adi. Memang kelihatan dari lapangan tadi, Sergio Silva sangat dominan untuk maju ke depan, selain memanfaatkan bola udara, corner kick, tetapi memanfaatkan throw in, lemparan ke dalam. Itu harus diperhatikan oleh Arema FC untuk memanfaatkan kemampuan dari Sergio Silva. Kita masuk ke grafis selanjutnya, dan ini merupakan challenge. Ini salah satu hal penting kalau kita perhatikan untuk seorang back. Nah, di sini kita saksikan ternyata challenge yang dimiliki, duel fisik yang dimiliki oleh Sergio Silva kembali kalah dengan Bagas Adi, Ikhfanul Alam, bahkan sampai dengan Fikrian Akbar. Nah, bisa teman-teman saksikan ya. Memang tadi beberapa momen ketika throw in ataupun corner kick hanya beberapa kali bisa menghasilkan peluang, tetapi rata-rata lawan bisa menghentikan pergerakan dari Sergio Silva. Bagas Adi, Ikhfanul Alam bahkan lebih unggul sekelas pemain asing. Nah, kalau teman-teman yang nggak suka data, pasti teman-teman bantah ini. Tetapi inilah data. Suka tidak suka, inilah kenyataannya. Cukup menarik juga apa yang dilakukan oleh manajemen untuk merekrut Sergio Silva. Kita masuk ke grafis selanjutnya. Nah, ini untuk tackle. Kita saksikan. Ini tackle. Ini salah satu hal yang aku soroti teman-teman ya. Dia pemain yang sangat agresif. Berani dia langsung mensikat gitu. Lihat. Bukan, ini salah satu kelemahan tadi ya. Dia memutarkan badan itu agak lambat, agak berat. Tapi kalau dia sisi man to man, rapat banget, bagus. Nah, ini dia lagi. Lambat dia untuk memutar badannya. Kelemahannya ini. Kita lihat. Nah, tapi kalau dia man to man, rapat langsung, sikatnya habis kan terus. Lihat nih. Nah, kalau man to man, kalau misalnya dia kasih celah, itu bakalan kerepotan ya. Ini bakalan sulit dia untuk menghentikan gaya-gaya tipe David da Silva. Makan kaki. Lewat juga ya. Nah, lihat. Kalau misalnya dia kasih space, dia kerepotan. Tetapi kalau dia rapat, makannya. Nah, seperti ini. Dia kasih space, dia kesulitan. Nah, dia memutar badan tuh sedikit lambat. Ini hampir sama seperti apa yang dilakukan oleh Matías Malvino. Tapi dia angkat kakinya tuh ya. Cukup agresif. Nah, lihat. Kalau dia man to man langsung, rapat langsung, itu bakalan kesulitan lawan. Tetapi kalau ada celah sedikit aja, itu bakalan menghancuri dirinya sendiri. Sergio Silva. Daniel dos Anjos, Sergio Silva na cobertura. Oke, dan ini merupakan data tackle yang dimiliki oleh Sergio Silva. Lihat teman-teman, cukup mengkhawatirkan dan mengecewakan sebenarnya. Hanya 0.08 dengan tingkat keberhasilan 50%. Sergio Silva, lebih baik Bagas Adi, Ikhfanul Alam, Fikrian Akbar. Sebenarnya cukup menarik ya. Salah satu yang dimiliki kemampuan harusnya dimiliki oleh seorang back, yaitu tackle. Karena itu salah satu langkah yang diambil terakhir kali untuk menghentikan serangan lawan. Di sini Sergio Silva tidak lebih baik daripada Bagas Adi, Ikhfanul Alam, Fikrian Akbar yang notabene seorang pemain asing. Oke, nanti kita lihat di lapangan. Pasti ada muncul komen seperti ini. Liga Portugal kan beda dengan Liga 1. Yes, tapi kita lihat dari sisi datanya guys ya. Oke, kita masuk ke video selanjutnya. Nah, ini merupakan long ball yang dilakukan. Karena salah satu defender di Liga 1 yang sering kita saksikan sering melakukan bola-bola long ball. Tadi long ball gagal. Nah, ini bagus. Kembali long ball, kita lihat akurasinya. Lumayan lah. Long ball lagi. Aduh, akurasinya agak-agak ya. Tapi kalau misalnya aku bilang cukup mengecewakan, nanti diserang pula. Akurasinya kurang nih. Men, sikat-sikat aja ya, tanpa kompromi.
Akurasinya sering dia melakukan long pass, tapi akurasinya kurang. Consegue rodar o homem do Covilhã. Jogar com Sérgio. Lançamento em profundidade. Ini baru bagus, cakep. Tadi posisinya dari sini bisa teman-teman lihat kan, kadang CB kanan, kadang CB kiri posisinya. Di situ-situ aja diputar. Nah, dan ini merupakan passing dari Sergio Silva kalau kita bandingkan dengan Bagas Adi, Ikhwanul Alam, Fikrian Akbar. Nah, di sini urutan kedua, 30 kali rata-rata per match dia lakukan passing dengan tingkat akurasi terbaik daripada Bagas Adi, Ikhwanul Alam, Fikrian Akbar. Ini yang kita apresiat ya dari pemain-pemain asing, yang kita harapkan tuh passing-passing yang dia miliki 97% akurasinya terbaik daripada Bagas Adi, Ikhwanul Alam, Fikrian Akbar. Walaupun dari sisi keseringan passing lebih sering Bagas Adi, teman-teman. Bagas Adi ini tipikalnya mampu membangun serangan bola-bola pendek, dan ini juga diterapkan Sergio Silva di tim sebelumnya. Dia juga capable ya untuk melakukan serangan-serangan dari bola-bola pendek, karena rata-rata dia sering juga melakukan passing di tim sebelumnya. Kita masuk ke grafis selanjutnya, dan ini dari sisi playmaking ya teman-teman. Playmaking ini penting untuk back sekarang, karena bukan hanya bertahan sekarang diandalkan seorang back, tetapi kemampuan dia untuk membangun serangan dari bawah. Kita lihat umpat-umpatnya. Nah, kayaknya yang sering membangun serangan ini bukan dari Sergio Silva, tetapi teman duetnya ya. Tapi dengan arah bola diberikan sering ke Sergio Silva juga. Ini sering juga nih Sergio Silva, guys. Sering Sergio Silva, tetapi dari sisi untuk memberikan umpan depas ke depan tidak begitu sering dilakukan, tetapi untuk memberikan umpan-umpan pendek sering dilakukan. Depas itu umpan langsung menuju ke striker ataupun lini depan. Nah, agak memang lebih sedikit sporadis, lebih simple permainannya. Gak mau neko-neko. Nah, dan ini expected assist. Ini memang agak sporadis juga datanya. Bagas Adi 0.012, Sergio, Ikhwanul, Fikrian 0. Expected assist ini apa? Umpan-umpan assist-assist yang dia berikan yang bisa berkontribusi untuk menghasilkan gol bagi rekan-rekan lainnya. Jadi di sini Sergio Silva lagi dan lagi Bagas Adi lebih unggul. Bagas Adi ini memang salah satu yang bisa aku sebut back terbaik di Indonesia, tetapi menit bermain harus ditingkatkan Bagas Adi, dan cederanya ini sering banget Bagas Adi. Nah, oke teman-teman, sampai situ aja video membedah gaya permainan Sergio Silva. Ada beberapa poin yang patut kita apresiat, yaitu daya juangnya. Dan ini aku perhatikan Arema FC merekrut pemain-pemain ya guys ya, memiliki daya juang yang luar biasa. Memang dari data set piece attack ataupun tackle ataupun ball recovery ataupun interception, memang ya rata-rata bisa pemain-pemain lokal kita menyimbangi Sergio Silva. Tapi kalau kita berkaca dengan Arema FC memiliki gaya ngotot, Sergio Silva ini cocok. Tapi kita harus menyoroti juga dari sisi statistik tadi, sangat harus bisa ditingkatkan, karena tidak lebih baik daripada pemain lokal Indonesia, Bagas Adi teman-teman. Itu perlu menjadi titik sorot. Nah, yang kedua, Sergio Silva ini sedikit mengalami kesulitan untuk menghadapi tipe-tipe penyerang yang cepat, karena dia gaya perputaran badannya agak sedikit berat, agak sedikit menyulitkan bagi dirinya. Tetapi kalau dia menerapkan gaya pressure, high pressure, man-to-man marking, terus-menerus menjaga, itu bakalan sulit lawan untuk mengalahkan dia, sulit lawan untuk menghentikan dia. Dan itu terlihat dari lapangan tadi teman-teman. Dan sekali lagi yang poin ketiga, poin menguntungkan dengan didatangkannya Sergio Silva ini apa? Bukan hanya kemampuan dia bermain sebagai center back, tetapi kemampuan dia untuk bermain sebagai defensive midfielder. Banyak sekali Arema di musim ini memiliki kemampuan bermain pemainnya di banyak posisi, dan itu semua pelatih di dunia sangat-sangat menyukai. Dan poin terakhir teman-teman, Sergio Silva ini sebelumnya bermain di Liga 2 Portugal. Tentunya agak sedikit lebih lambat temponya teman-teman.
karena udah aku nonton, agak lebih lambat. Di Indonesia permainannya agak lebih cepat, mengandalkan fisik, dalam tanda petik agak keras ya, dan menarik kita saksikan. Apakah pembelian ini cukup kapabel? Hanya waktu yang bakalan menentukan. Tapi aku nggak bisa menjustifikasi terlalu barbar ya. Memang tahu aku bisa menjustifikasi pemain ini, tapi kita lihat nanti di lapangan bagaimana gaya sesungguhnya Sergio Silva. Sampai sini aja video. Kalau suka teman-teman udah tahu apa harus kalian lakukan. See you di next video. Bye.